Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam khalila wa ja'alahu lin-nasi imama innahu kana siddiqan nabiyya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat dan pula dapat mendengarkan khutbah pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Karena dengan demikian kita termasuk orang-orang yang sukses dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih perjalanan yang panjang tanpa batas di akhirat. Kita bersyukur, alhamdulillah, pada kesempatan ini berada di bulan Zulhijjah. Dan pada saat ini kita berada di tanggal 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Bagi saudara kita yang insya Allah besok melaksanakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan pada siang hari ini pula adalah tanggal 8 Zulhijjah 1443 Hijriah bagi saudara kita yang berlebaran Adha pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022 atau 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah, di mana keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu-waktu yang terbaik untuk beramal soleh. Disebutkan dalam hadis, ma min ayyamin amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'in. Yang artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun darinya. Juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Lebih-lebih lagi puasa hari Tarwiyah dan hari Arafah yang menghapuskan dosa selama 2 tahun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita
Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri teladan kita. Begitu pula pada keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ada satu ibadah yang mulia yang diperintahkan pada bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban. Pada khutbah Jumat kali ini, kami akan menerangkan beberapa hal yang terkait dengan masalah ibadah kurban. Semoga dengan mengetahuinya, ibadah kurban kita bisa sesuai dengan tuntunan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, hendaklah kurban selalu dan tetap dilaksanakan bagi yang mampu melaksanakannya. Kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan disunahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan melihat perjuangan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi sa'atin fala yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan Allah kelonggaran, kemampuan tetapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kurban ini dilakukan setiap tahunnya, bukan sekali seumur hidup. Jadi bagi yang memiliki kelebihan rizki setiap tahunnya, hendaklah senantiasa berkorban. Ingatlah bahwa kurban ini adalah satu bentuk sedekah yang terbaik. Bahkan berkurban itu lebih utama dari sedekah yang dilaksanakan pada tanggal itu. Apabila kita mempunyai harta yang banyak, kita infakkan pada tanggal-tanggal itu, yaitu 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, tapi kita tidak berkorban, maka sesungguhnya sedekah kita masih kalah nilainya, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing untuk berkorban yang nilainya hanya 3 atau 4 juta saja. Kita pun tahu bahwa dengan bersedekah, harta kita semakin berkah dan bertambah. Kita tahu dan faham bahwa dengan bersedekah akan menjauhkan dari segala musibah. Kita faham bahwa bersedekah akan mendatangkan rahmat dan hidayah. Bersedekah tidak pernah mengurangi harta benda kita. Allah SWT telah memberikan janjinya yang pasti dalam surat As-Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Ingatlah Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadisnya, "Ma naqasat shadaqatan min malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Yang kedua yang perlu diperhatikan, kurban dilakukan dengan niat ikhlas, dan kurban itu untuk mencapai derajat takwa Allah. Hendaknya kurban dilakukan dengan ikhlas di awal, pada saat melaksanakan, dan di akhir melaksanakan kita kontrol niat untuk menggapai ridha Allah, bukan untuk mengejar strata sosial, bukan karena ewuh pekewuh, bukan ingin mencari pujian manusia, bukan ingin dipuji dan riya. Yang ingin dibuktikan dalam ibadah kurban adalah ketakwaan kita kepada Allah, bukan daging ataupun darah kurbannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Yang ketiga, hati-hati
dan selalu teliti dalam melaksanakan amalan yang tidak ada tuntunan dalam kurban. Dalam ibadah kurban mesti selalu dilakukan dengan tuntunan syariat. Jika tidak, akan membuat kurban tersebut menjadi tidak diterima. Cobalah ambil pelajaran dari orang yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha. Ia hanya ingin sarapan pagi dengan hewan kurbannya. Padahal penyembelihan sebelum salat Idul Adha maka tidak dihitung sebagai ibadah kurban. Kambingmu hanyalah kambing biasa, namun bukan kambing kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga perlu diperhatikan hal-hal yang berkait dengan hewan kurban. Yang pertama dalam aturan kurban, sapi, kerbau atau unta bisa dengan patungan 7 orang. Adapun kambing hanya boleh untuk 1 orang. Tidak boleh kambing dengan urunan 1 kelas, 1 sekolah ataupun 1 perusahaan atau 1 rombongan RT. Status yang ada jika melebihi dari aturan adalah daging biasa, bukan daging korban. Namun ini adalah sangat baik apabila kita melatih dan mendidik anak-anak kita untuk berlatih di dalam ibadah kurban, maka tidak ada masalah. Yang kedua, begitu pula dalam kurban. Hewan kurban mestinya adalah hewan yang tidak cacat. Karena apabila hewan itu cacat, apalagi permanen, buta sebelah matanya dan pincang kakinya, jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, ini akan menyebabkan hewan kurban kita tidak mendapatkan nilai syariat yang benar. Yang ketiga, sedangkan ada cacat yang makruh atau masih dibolehkan, masih sah untuk dijadikan kurban, seperti hewan yang tanduknya retak atau patah, telinganya sobek, ekornya terputus, sampai pada giginya yang ompong. Ini masih bisa dilakukan. Yang keempat, juga kurban itu disembelih pada waktunya. Kurban mulai disembelih setelah sholat Idul Adha dan juga berpanjang pada tanggal 11, 12, dan 13, yaitu hari tasyrik di dalam bulan Dzulhijjah. Yang kelima, kurban disembelih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kurban tersebut disembelih dengan membaca pula sesuai dengan tuntunan Rasul, yaitu doa agar diterima kurban kita. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Sebut nama sahibul kurbannya. Ya Allah, ini adalah kurban darimu dan milikmu, dan terimalah kurban dari fulan bin fulan. Kurban tadi disembelih dengan diarahkan kepada arah kiblat, dibaringkan pada sisi sebelah kiri. Yang keenam, adapun ketika kurban tadi telah disembelih, maka nantinya dagingnya dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dibolehkan untuk sepertiga bagi sahibul kurban, sepertiga untuk disedekahkan pada fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah bagi orang-orang kaya. Yang biasa dilanggar dan sering terjadi adalah hasil kurban diperjualbelikan, seperti jual beli kulit atau lulang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita perbaiki niat kita ini dengan teknis yang tidak menyalahi syariat. Misalkan kita sebagai panitia kurban menampung para sahibul korban, maka sebaiknya lulang atau kulit yang diterimakan dari sahibul kurban ini kita sedekahkan kepada panitia pembangunan masjid. Kita sedekahkan pada pengurus TPQ dan pesantren atau madrasah. Setelah disedekahkan, maka apabila panitia pesantren atau TPQ ataupun panitia masjid ini boleh menjualnya, karena sudah termasuk bagian dari pemberian dari sahibul kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ibadah kurban yang akan kita laksanakan besok di hari Sabtu atau hari Minggu atau pada hari tasyrik nantinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kurban kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ayatan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wal zalimin wa dhammin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma adfa'ana al-bala'a wal ghala'a wal fasha'a wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iril buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka 'antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.